Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Pratama. NIM 2019 15 10 38 kelas 6B. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya dalam pembelajaran PEJAS pagi hari ini. Oke, sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya. Oke, kita kelasnya siapa ya? Ya, Roni. Mari kita pimpin doa. Berdoa saya. Terima kasih pada Mas Roni. Sebelumnya kita ucapkan alhamdulillah dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan rahmatnya kepada kita semua telah diberikan sehat jasmani maupun rohaninya, karena dua kesehatan itu sangat penting untuk kehidupan kita. Oke, sebelumnya saya akan mengabsen ya untuk pagi hari ini. Yang pertama Agus. Oh ya, Agus hadir. Roni hadir ya, terima kasih. Surahmi hadir ya. Ya, nihil ya berarti ini ya, tidak ada yang tidak berangkat ya. Oke. Kok gak pada semangat pagi hari ini? Ada apa ini? Oke, biar semangat. Di sini saya mempunyai yel-yel. Oh, sebelumnya berdiri semua, berdiri. Ya, baris. Yel-yelnya begini. Saat saya mengatakan, apakah kalian semangat? Kalian menjawab, saya semangat. 3 kali ya. Oke. Apakah kalian semangat? Saya semangat. Ya, terima kasih. Boleh duduk kembali. Baiklah, di sini saya akan mengkritik atau memberi saran atau mengulas kembali video atau materi yang telah diberikan oleh teman kita atau teman satu rekan kita. Yaitu yang pertama, yang saya mau bahas tentang pembukaan. Pembukaan itu sudah cukup bagus, tapi saya sarankan sebelum saat kita membuka atau menyampaikan materi kepada siswa kita, ada baiknya kita siapkan terlebih dahulu siswa kita, supaya siswa kita benar-benar mendengarkan apa yang kita bicarakan, fokus mendengarkan kita. Oke anak-anak, hari ini Bapak akan mengajarkan kalian tentang bagaimana cara memegang raket pada bulu tangkis yang benar. Oke, di sini Bapak mau bawa raket ya. Sebelumnya ada yang pernah main bulu tangkis? Ya, pasti semuanya hampir pernah ya melakukan permainan bulu tangkis ini. Oh ya, sebelumnya ada yang tahu bulu tangkis itu berasal dari mana? Ya, Gus. Ya, betul sekali. Bulu tangkis ini berasal dari Mesir pada sekitar abad 19-an. Ada juga yang bilang bulu tangkis ini berasal dari Cina, dari Tiongkok. Di sana bulu tangkis pertama dikenal dengan sebutan Zhenji. Pertama tidak menggunakan raket seperti ini. Pertama itu shuttlecocknya itu dilempar pakai tangan gini, sehingga pada saat itu pula belum ada peraturan yang mengatur bagaimana cara bermain bulu tangkis yang benar serta lapangan bulu tangkis yang sesungguhnya seperti saat ini. Pada saat zaman dahulu itu mereka memainkan bulu tangkis hanya semata-mata agar shuttlecock tidak jatuh ke lantai atau ke tanah. Kemudian seiring berkembangnya zaman, pada tahun 1899 di Inggris mulai ditetapkan peraturan, dan pada saat itu pula mulai ada permainan internasional dalam bulu tangkis ini. Oh ya, sebelumnya di sini ada yang mengetahui tentang induk organisasi bulu tangkis ini pada dunia? Ya, kamu apa?
Ya, betul. Induk organisasi bulu tangkis pada dunia adalah BWF. Singkatannya apa? Ya, betul sekali. Badminton World Federation. Sebelum nama itu ada atau BWF itu ada, namanya itu IBF atau International Badminton Federation. Kemudian pada tahun 1900-an itu mulai diganti menjadi BWF atau Badminton World Federation. Kalau untuk induk organisasi pada Indonesia ada yang tahu? Ya, betul sekali. Namanya adalah PBSI atau Persatuan Badminton Seluruh Indonesia. Ya, saya kira cukup untuk pembukaan kali ini. Saya berikan pembukaan itu untuk apa? Supaya besok kalian semua kan kehidupan di masyarakat ya, masyarakat luas. Nanti pasti pada saat Anda semua ini melakukan permainan bulu tangkis, ada yang mengatakan entah itu orang tua, entah itu siapa teman kalian semua. Oh iya, badminton itu asalnya dari mana ya? Kalian bisa menjawab dari Mesir. Dan kemudian permainkannya bla 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 seperti tadi ya yang saya jelaskan kepada kalian semua, sehingga kalian dapat menyalurkan ilmu kepada orang-orang yang lain sehingga kalian mendapat pahala. Oke, cukup. Yang selanjutnya adalah cara untuk memegang raket bulu tangkis. Cara memegang raket bulu tangkis itu ada dua ya anak-anak semua. Yang pertama adalah forehand grip. Forehand grip dipegang dengan cara tangan membentuk seperti orang bersalaman. Jadinya begini. Gini ya. Ini. Agar supaya apa? Dapat melakukan pukulan secara maksimal. Kemudian yang kedua ada backhand grip. Backhand grip adalah dengan cara sedikit menggeser perkenaan tangan pada raket sehingga kekuatan terhadap raket ini sepenuhnya ada di ibu jari kalian. Ini digunakan biasanya untuk bola-bola pada saat di kiri atau kanan kalian untuk yang mempunyai tangan kidal. Gini, agar pukulan pada kok itu bisa maksimal. Oke. Itu cara memegang raket yang benar ya. Kemudian di sini ada yang tahu sistem poin untuk permainan bulu tangkis? Ya, benar. Sistem poinnya adalah rally point. Sehingga siapa yang cepat untuk lebih cepat untuk ke poin 21 dan itulah pemenangnya. Pada saat itu ya rally point itu pergantiannya dari rally point itu pada tahun 2006. Oke ya anak-anak. Oke, mari kita bisa berdiri semua untuk melakukan pegangan pada raket bulu tangkis kali ini. Oh ya, sebelumnya ada yang tidak membawa raket? Ya, bawa semua ya. Sekiranya bawa semua ya, karena kemarin saya sudah menugaskan kalian untuk membawa raket satu persatu. Terima kasih. Kalian telah mendengarkan dan melakukan instruksi saya. Oke. Untuk menyampaikan materi, saya sarankan itu kita harus benar-benar menguasai materi tersebut. Supaya apa? Supaya sewaktu kita menampilkan atau memberikan materi kita kepada siswa kita lancar, tidak terbata-bata, tidak melihat buku dan tidak kebingungan untuk menyampaikan materi, karena kita harus benar-benar sudah memahami materi yang kita mau sampaikan kepada siswa kita. Jadi saya urai kembali materi yang telah diberikan ke kalian, teman kalian semua. Jadi kita tidak hanya bisa bermain badminton saja, bisa memegang raket badminton saja,
tetapi kita bisa mengetahui luas sejarah badminton. Sejarah badminton pertama kali ada di dunia ini, cara bermain badminton, cara menghitung angka badminton. Jadi kita bisa mengetahui semuanya. Kita bisa mengetahui kapan, di mana sejarah badminton pertama kali ditemukan, yaitu di kota Mesir pada abad 9. Jadi kita juga bisa mengetahui cara menghitung poin badminton juga, bukan tetapi hanya bermainnya saja, menghitungnya juga kita mengetahui dengan cara menghitung rally. Dengan rally 21, siapa yang paling cepat mendapatkan poin ke rally ke-21, maka mereka lah yang dianggap pemenangnya. Saya ulas lagi cara memegang grip, forehand grip raket, atau forehand atau backhand grip, yaitu yang membedakan hanya telapak tangannya saja. Kalau pegangan forehand seperti jabat tangan, seperti orang jabat tangan. Kalau memegang forehand, backhand itu seperti hanya saja membedakan ibu jarinya ditekan sedikit, jadinya yang keras, yang bisa menggerakkan backhand itu, yang bisa mengendalikan hanya ibu jari, hanya diputar sedikit. Oke, sebelum melakukan gerakan, mari kita lakukan pemanasan dulu ya, atau stretching. Oke, ketua kelas bisa ke depan untuk memimpin stretching ya. Nah, yo, 1, 2, 4, 5, 6. Oke ya, pemanasan cukup. Untuk pelaksanaan pemanasan itu, saya sarankan dengan melakukan pemanasan dengan kombinasi saja, pemanasan dengan permainan, supaya lebih asik lagi dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang pertama adalah, ayo mari kita lakukan teknik forehand seperti dahulu. Oke, mari kita gerakan seperti ini untuk melemaskan tangan. Seolah-olah tangan Anda memegang net, memegang kok, maaf. Yang kedua seperti ini. Yang ketiga untuk pegangan forehand, backhand ya, maaf, backhand. Yo, lakukan semua. Oke. Saat kita mempraktekkan kepada siswa kita untuk dipersiapkan semua alat-alat mereka seperti raket. Jadi kita sebagai guru itu memberikan contohnya saja kepada siswa, namun semua siswa itu bersamaan untuk mempraktekkan. Tapi kalau kita mempraktekkan satu persatu ke depan, itu yang disebut namanya melatih, bukan mengajar. Ingat, kalau kita mempraktekkan itu ke depan satu-satu orangnya, itu namanya disebut melatih. Padahal dasarnya itu mengajar. Saya memberikan saran saja untuk mempraktekkan ke depan seorang guru. Jadi kita kepada siswa menyiapkan peralatannya tersebut, seperti raket, shuttlecock. Kita persiapkan satu orang satu, kita siapkan, kita suruh bawa. Jadi guru kita menjelaskan ke depan membawa raket. Jadi semua siswa itu harus memegangi raket semua. Jadi seandainya kita menggerakkan gerakan forehand,
siswa yang 30 siswa tersebut barengan bersama-sama menggerakkan forehand. Seperti itu. Jangan dipanggil satu-satu maju ke depan disuruh praktek. Itu disamakan dengan melatih. Itu yang poin yang kita harus hindari atau lingkari, yang kita harus perhatiin. Jadi kita kalau mempraktekkan itu harus bersamaan, harus bareng-bareng, karena jadi waktunya itu enggak habis di praktek tersebut. Ya Gus, apa tinggi net pada bulu tangkis? Ya, pertanyaan yang bagus sekali dari Agus. Tinggi net dalam permainan bulu tangkis adalah 1,55 meter atau 155 cm. Ada lagi? Ya, apa? Tebal garis. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Tebal garis adalah 44 mm. Sekitar segini ya. Sekitar gini. Dan warna garis harus lebih terang dari warna lapangan bulu tangkis itu sendiri. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Saya akan mengevaluasi dari berbagai materi tadi. Saya sarankan mengevaluasi dan menggunakan 2 item, yaitu umpan balik atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya kepada gurunya. Dan sebaliknya, guru pun juga memberikan pertanyaan kepada siswa. Supaya apa? Supaya guru yang telah diberikan materi kepada siswanya supaya paham, agar mengerti apa yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Jadi kita benar-benar memahami materi yang telah disampaikan guru kita tersebut. Kita memberikan kesempatan untuk siswa itu bertanya kepada kita, dan kita seorang guru juga memberikan pertanyaan kepada siswa agar benar-benar paham dengan materi yang kita berikan tadi. Ya, sekiranya cukup untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian semua mendapat tambahan ilmu untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Oke? Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari untuk pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, sekiranya cukup dari saya. Saya mohon maaf apabila ada sepatah dua patah kata yang salah dan tidak berkenan di hati saudara-saudara semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup itu yang dapat saya kritik atau sarankan atau uraikan kembali dari video teman kita. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari kata-kata saya ataupun tingkah laku saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.